Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslu biha al-qulub wa tadriku biha al-usub wa talimu biha su'al alihi wa sahbihi wa man al-mansur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama yang al-fadhil hormati, wabil khusus para habaib Sayyid Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri wa auladuh, dan juga para guru-guru kita, wabil khusus sahibul bait, tuan rumah, guru kita bersama Guru Ahmad Ghazali, dan juga para guru-guru yang lainnya, Guru Abdul Hadi, Guru Sarladi, dan guru-guru lainnya. Mudah-mudahan mereka para habaib, para guru-guru, Allah menangkan perjuangan dakwahnya, Allah mudahkan semua hajat-hajatnya, Allah solidkan di antara mereka, Allah mudahkan semua hajat-hajatnya. Ya Allah, mudah-mudahan selalu didamaikan antara mereka para ulama, amin ya rabbal alamin. Dan juga para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kita berkumpul di dalam suatu majelis yang mulia, di dalam majelis yang penuh berkah. Walasak hadhil majelis tanazul rahmah. Tidak diragukan lagi bahwasanya majelis pada malam ini dihujani daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alamatul qabul tanzil matar. Salah satu tanda diterimanya majelis ini adalah turunnya hujan di tempat kita ini. Mudah-mudahan malam ini majelis kita diberikan keberkahan, diberikan kemudahan, diberikan anugerah maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidaklah kita keluar dari majelis ini semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki daripada bulan yang mulia, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Rajab, yang mana Nabi Muhammad SAW katakan, Sahrul Rajab sahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad, dan Ramadan adalah bulan umat-umatku, umat-umat Islam, kata Nabi Muhammad SAW. Terkadang kita mempersiapkan daripada kedatangan daripada hari-hari yang mulia. Kita kadang mempersiapkan seperti malam ini, terkadang kita menyiapkan daripada tahun baru, kita mempersiapkan daripada jauh-jauh hari. Akan tetapi, pernahkah kita mempersiapkan di dalam bulan Rajab nanti? Pernahkah kita mempersiapkan amalan-amalan apa yang akan kita lakukan tatkala bulan Rajab? Terkadang kita disibukkan daripada tahun baru sehingga lupa daripada bulan Rajab. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, awal Rajab, malam pertama bulan Rajab adalah malam yang mana tidak bakal tertolak apabila kita berdoa pada malamnya. Ini di dalam bulan Rajab, hadirin. Pernahkah kita berniat bahwasanya awal Rajab kita bakal berpuasa, bahwasanya di awal Rajab bakal kita mengadakan daripada ibadah-ibadah lainnya, atau tatkala awal Rajab kita bakal mengeluarkan daripada zakat harta kita, sedekah kita sebanyak-banyaknya? Akan tetapi terkadang kita lupa, disibukkan dengan hal-hal dunia lainnya. Sebagaimana dahulu guru-guru kami mengajarkan, para masyayikh kami mengajarkan, tatkala di kota Hadramaut, di kota Tarim, awal daripada bulan Rajab, mereka bangunkan kami tatkala malam Sabtu Rajab itu dibangunkan kita tatkala jam 2 atau jam 3 semacam itu. Dibangunkan semuanya santri-santrinya. Untuk apa? Untuk bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Pada awal bulan Rajab itulah doa tidak akan tertolak. Artinya akan diterima semua doa-doa kita saat itu. Disuruh bangun. Bahkan tatkala itu, setelah habis sholat subuh, semua para santri dia berbondong-bondong seluruhnya menghadiri daripada maulid, yaitu ba'da subuh di Masjid Muhdar tatkala itu. Mereka semuanya bangun, mereka semuanya menghadiri. Kenapa? Seakan-akan bulan Rajab ini, awal tanggal 1 bulan Rajab ini seperti hari raya, seperti Yaumil Id, seperti malam Id, malam hari raya. Mereka muliakan tatkala itu.
Subhanallah. Seandainya ada acara pada hari itu di waktu subuh diliburkan dulu untuk apa? Untuk apa? Berbondong-bondong menghadiri daripada Maulid di Masjid Al-Muhdar tatkala itu. Subhanallah, kenapa semacam ini diajarkan kita? Dikarenakan awal Rajab ini, Pak, bulan Rajab inilah bulannya istighfar. Bulan Rajab inilah bulannya ampunan. Bulan Rajab inilah buat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab inilah buat kita bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab ini dikatakan para ulama, bulan Rajab inilah yang mana dihambur-hamburkan ampunan Allah. Dibukakan pintu daripada taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Saat ini mungkin kita bermaksiat, bulan Rajab itulah buat kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Memasuki bulan Sa'ban, memasuki bulan Ramadan, kita semua dibersihkan oleh Allah dan mendapatkan daripada bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahala-pahala kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya itu hadirin. Sebagaimana para ulama kita menganjurkan bahwasanya awal daripada bulan Rajab, mari memperbanyak daripada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak daripada memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Kanzul Najwa Surur, beliau katakan di situ, man istaghfara fir Rajab wa yarfa yadayhi bil khudu wal asal fayaqul rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 marrah haramallahu syahruhu wa basru 'alan nar. Beliau katakan di situ, barang siapa yang beristighfar di bulan Rajab, mengangkat kedua tangannya dengan khusyuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaqul, dan berkata rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 marrah, 70 kali, maka kata beliau apa? Maka orang tersebut akan diharamkan rambutnya, kulitnya daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang beristighfar bulan Rajab akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan mereka yang istiqomah istighfarnya, mereka yang melakukan daripada istighfar di bulan Rajab ini mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa, keuntungan yang sangat agung. Sampai diceritakan bahwasanya dahulu, ini lanjut guru atau sudah guru? Ini mau tahun baru kayaknya guru ya. Lanjut guru, sedikit lagi. Diceritakan bahwasanya dahulu ada namanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tatkala itu terkenal, seorang imam itu terkenal, akan tetapi nggak ada namanya HP, nggak ada namanya WhatsApp ataupun Instagram, Facebook, nggak ada. Jadi orang nggak tahu mukanya, cuma tahu namanya. Ini tatkala itu Imam Ahmad bin Hanbal hatinya ragu, hatinya galau, pingin mendatangi satu tempat tatkala itu. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal berangkat berjalan melewati satu tempat dan beliau istirahat di tempat tersebut. Maaf, beliau ini seandainya mengumumkan saja mau datang ke satu tempat nih, misalnya mau datang ke Bengalon. Ini orang-orang Bengalon, orang-orang desa tersebut mempersiapkan kedatangan beliau. Kenapa? Orang yang mulia, ulama yang besar tatkala itu. Akan tapi beliau nggak mau, sekentawadunya nggak mau ngomong-ngomong kalau dirinya Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga dia lewat daripada satu tempat kemalaman, akhirnya dia mampir ke masjid dan sholat di masjid tersebut. Setelah sholat sunnahnya, dia mau tidur, mau istirahat. Kenapa? Masjid ada tempatnya orang musafir. Buat mereka orang-orang istirahat tatkala itu. Belum ada hotel, belum ada penginapan, masih masjid tempat penginapan mereka orang-orang musafir. Akhirnya ini Imam Ahmad bin Hanbal ini masuk ke masjid dan tertidur di masjid tersebut. Belum lama tidur dibangunin sama takmir masjid, sama doja masjid kalau kita bilang sekarang, sama penjaga masjid. Bangun, bangun, ngapain kamu tidur di sini? Ini bukan rumah, ini bukan tempat tidur, ini masjid, tempat ibadah. Ngapain kamu tidur di sini? Oh, galak betul ini penjaga masjidnya ini. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal bilang, saya ini musafir, saya nggak ada yang saya kenal di desa ini, tolong kasih kesempatan saya untuk duduk di sini, untuk nginep semalam saja di sini. Nggak bisa. Akhirnya dilempar ini Imam Ahmad bin Hanbal, didorong keluar dari masjid. Kalau kata orang Jerman itu diuntalno. Diuncalno. Dilempar, ditarik. Supaya apa? Supaya tidak tidur di masjid. Saking dilempar kerasnya, Imam Ahmad bin Hanbal ini terjatuh, keluar daripada masjid. Lalu lewatlah, saat itu juga lewat daripada pedagang roti, pedagang khubus, pedagang roti tatkala itu lewat melihat
Wahai takmir masjid, wahai penjaga masjid, penjaga masjid, ada apa ini malam ribut-ribut? Akhirnya diceritakan, oh ini loh, ada orang nggak tahu diri, dia mau tidur di masjid. Ini bukan tempat tidur, ini tempat ibadah. Ngapain dia tidur di masjid? Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal ini ditolong sama pedagang roti tersebut. Kalau begitu, wahai Tuan, malam ini engkau tidur di tempatku. Malam ini engkau tidur di rumahku. Luar biasa pedagang roti ini. Akhirnya dibawa ke rumahnya. Sampai dibawa ke rumahnya, ini Imam Ahmad bin Hanbal ini bingung melihat pedagang roti. Seorang pedagang roti, tapi mulutnya nggak pernah berhenti qomat kamit. Nggak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Nggak pernah berhenti istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tatkala itu disediakan daripada tempat tidur, sebelum tidur disediakan makanan, dan di makanan itu pun Imam Ahmad bin Hanbal dia bertanya, wahai pedagang roti, minta maaf, dari awal aku ketemu sampai sekarang tidak pernah aku lihat wajahmu, mulutmu itu lepas daripada wiritan. Amalan apa yang kau bacakan? Aku ingin tahu amalan tersebut. Akhirnya pedagang roti ini berkata, wahai Tuan, tidak ada apapun yang aku baca melebihi daripada beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap harinya dari bangun tidurnya hingga mau tidur kembali, selalu lidahku ini, selalu lisanku ini disibukkan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu sampai saat ini aku mengamalkan daripada istighfar. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal coba tanya-tanya khasiat daripada istighfar. Kalau begitu, wahai pedagang roti, apa yang kau dapatkan dari istighfar? Apa keuntungan yang kau dapatkan daripada memohon ampun kepada Allah, yaitu istighfar? Akhirnya pedagang roti ini kaget dengan pertanyaan tersebut. Tuan, ini amalan ini, katanya, istighfar ini, tidak ada satu hajat yang terlintas dalam benakku kecuali langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat apapun itu. Mau punya mobil, aku dikasih mobil. Bukan mobil, tatkala itu ya, unta atau kuda. Mau punya unta, dikasih unta. Mau punya rumah, dikasih rumah semegah ini, sehingga bisa membuat engkau tidur di tempatku ini. Bahkan aku mau istri, dikasih istri sekaligus 4, hadirin. Subhanallah, ini guru bisa diamalkan ini guru. Banyak guru-guru yang mau istri 4 ini ya. Hati-hati bibirnya, hati-hati. Langsung dikasih tatkala itu. Hajat apapun langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, akan tetapi ada satu, hadirin. Ada satu, Tuan. Wahai Tuan, ada satu sampai saat ini akan dikabulkan. Sampai saat ini tidak pernah dikabulkan. Tapi aku yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Aku punya hajat, yaitu aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Saat itu Imam Ahmad bin Hanbal katakan apa? Oh, gara-gara doamu ini sampai-sampai aku dilempar dari masjid. Gara-gara doamu ini aku berjalan tengah malam untuk datang ke desa ini. Kenapa? Seakan-akan Allah menggiring aku untuk bertemu denganmu. Seakan-akan ingin mengabulkan daripada doamu, yaitu bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Maka dari itu hadirin, sebelum datangnya bulan Rajab ini, dari malam inilah banyak-banyak kita istighfar. Usahakan lidah kita ini terbiasa untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah ridho kepada kita, sehingga insya Allah hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farajal muslimin, rabbina syakirin, wa tawaffana muslimin, bismillah aminin fi zumrati sabiqin, bi jahi taha rasul, jitrabana bil qabul, wa hablana rasul, rabbi stajib amin ya Allah. Ya Allah, pada malam ini ya Allah kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Rahman. Ampuni dosa kami ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum ya Allah. Berapa banyak saudara kami ya Allah yang di luar sana ya Allah, yang mengaku umat Sayyidina Muhammad, akan tetapi mereka melemparkan daripada kotoran dosa ke wajah Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang-orang di luar sana ya Allah. Ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami yang di luar sana ya Allah, yang merayakan daripada tahun baru orang kafir ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah dan taufik mereka ya Allah, sehingga bisa merayakan daripada tahun baru umat Islam, bisa merayakan daripada maulid-maulid Nabi, bisa merayakan daripada Isra Mi'raj, bisa memulihkan daripada majlis-majlis taklim pada malam ini ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Ya Allah, jangan turunkan bala ke tempat kita ini ya Allah, dikarenakan kemaksiatan di luar sana ya Allah. Ya Allah, jangan turunkan bala ke tempat kita ya Allah, dikarenakan perbuatan maksiat orang-orang
haram di luar sana ya Allah. Ya Allah, jauhkan daripada bala-bala tempat kita ya Allah. Jauhkan daripada kebanjiran, musibah, kebakaran dan lain-lain tempat kami ya Allah. Berkat Habibuna Muhammad ya Allah. Berkat Habibuna Muhammad ya Allah. Allahumma ya dafi al-bala, idfa'na bala qabla nuzulihi minas sama ya Allah. Ya Allah, jauhkan bala-bala dari tempat kami ya Allah. Mudahkan kami semuanya ya Allah. Hajat-hajat kami kabulkan ya Allah. Berkat yang mulia ini ya Allah. Malam-malam Senin yang mulia ini ya Allah. Berkat majlis yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesempatan ya Allah untuk mendapati daripada bulan Rajab, bulan Sa'ban, bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa barik Ramadan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah berkat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang terakhir, saya minta Al-Fatihahnya dari kita semuanya buat guru kami yang baru tadi meninggal, yaitu Habib Ahmad Farid bin Abu Bakar dan Habib Muhammad Fad'ad. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, Allah ampuni dosa-dosa beliau, Allah masuk ke dalam surganya beliau insyaallah. Biniyat futu wal munwar rasul biniyat Habib biniyat wassallallahu wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Hada minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.